Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masuk materi pertama, yaitu kita sedikit sharing mengenai bahan pencemar makanan. Apa aja sih bahan pencemar makanan itu gitu ya, yang kita tahu di di lingkungan kita. Ini pertama tentunya sudah belajar kemarin peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang membawahi tentang pangan itu adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Di sini disebutkan bahwa di pasal 1.5 itu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan. Itulah yang maksud dengan keamanan pangan. Jadi kondisi yang bagaimana yang harus dicegah agar pangan itu dikatakan aman. Pertama adalah kemungkinan tercemarnya secara biologis, secara kimia, dan benda lainnya. Benda lainnya ini bisa kita sebut dengan fisik dan bahan tambahan pangan yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Jadi, bahan-bahan cemaran tadi begitu masuk ke makanan akan merugikan, mengganggu, dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Kenapa ditambahkan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya? Karena kita tahu ada di beberapa budaya di Indonesia, tentunya ada jenis makanan yang mungkin bagi sebagian masyarakat dengan agama dan kepercayaannya, serta budayanya itu dilarang atau tidak boleh dimakan, tapi bagi sebagian masyarakat Indonesia juga dengan budaya dan agamanya itu diperbolehkan. Ya, jadi selama tidak bertentangan dengan keyakinan dan agama apapun yang ada di Indonesia ini, ya, itu kan, tetapi harus aman dan bebas dari cemaran-cemaran tadi, sehingga dikonsumsi tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, ini beragam jenis pangan yang beredar di sekitar kita. Ya, ada pangan segar, ada pangan olahan, ada pangan siap saji. Nah, di sini memang beberapa dari dua jenis pangan olahan dan pangan siap saji, teman-teman yang harus diketahui adalah pembinanya ini berbeda. Ya, untuk pangan olahan ini biasanya kita dibina oleh teman-teman dari BPOM atau dari teman-teman farmasi makanan dan minuman. Yang dilihat adalah izin edar, izin edar, bahan tambahan yang digunakan di sini, baik itu pewarna, perasa, pengawet, dan sebagainya. Nah, untuk kami di bawah program kesehatan lingkungan dan sanitasi yang diawasi secara langsung adalah yang pangan siap saji. Makanya hari ini teman-teman yang hadir adalah teman-teman dari restoran, hotel, ataupun rumah makan dan catering, jasa boga. Nah, untuk jenis-jenis pangan yang beredar ini, apa aja sih yang harus diperhatikan sehingga kita bisa fokus untuk pengawasan. Yang pertama adalah bahan bakunya. Kedua adalah bahan penolong itu, bahan tambahannya, ingredients, kandungannya. Ketiga adalah penanganan dan pengolahan yang bagaimana. Oke, ini masalah yang kita hadapi sebenarnya. Kalau banyak yang tidak terekspos. Yang terekspos ini biasanya kebetulan mungkin ini kasusnya besar ataupun mungkin dilaporkan sehingga bisa diketahui. Yang tidak dilaporkan banyak sekali. Pengalaman saya di tahun 2000 berapa ya? 18 ya kalau nggak salah ya, itu 17-18 itu ada 7 kasus di Jakarta Pusat saja. Ya. Jadi banyak yang tidak dilaporkan. Nah, ini masalah utamanya tadi karena terjadi cemaran mikroba. Mikroba itu adalah mikrobiologi atau kuman ya. Karena rendahnya kondisi higien dan sanitasi. Dan bahasa lain kondisi kebersihan pada saat pengolahan. Ya. Cemaran kimia, karena bahan baku yang sudah tercemar, kimia itu contohnya adalah pestisida, ya, pestisida atau bahan-bahan yang kita lihat apa aja isinya. Penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, contohnya tadi pewarna, kita dipakein wantek warnanya biar murah meriah dan warnanya cerah gitu ya, pakai wantek. Dan penentuan pangan lainnya, misalkan pemanis, ya. Jadi yang melebihi batas maksimal yang diizinkan. Ya.
Jadi intervensi itu diperlukan untuk mengatasi masalah utama keamanan pangan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Jika tidak kita intervensi, konsumen yang menanggung akibatnya. Ya, jadi silahkan berusaha, tetapi tidak melanggar aturan yang ada, batasan-batasan atas penggunaan bahan-bahan yang diperbolehkan. Ya, jangan kita lampaui, karena efeknya adalah ke kesehatan. Nah, suatu bahan makanan atau pangan dikatakan aman. Jadi kalau saya sebut pangan itu adalah makanan dan minuman, ya. Pangan, bahasanya pangan. Jadi pangan yang aman itu adalah pangan yang bebas bahaya. Bahayanya apa aja? Tadi kita ulang, ada bahaya biologis, ada bahaya kimia, ada bahaya fisik, ada bebas bebas bahan tambahan lainnya yang tidak melebihi batas yang diizinkan. Oke, ini cemaran fisik. Jadi ada potongan kayu, ada pecahan kaca, potongan logam, potongan tubuh serangga. Nanti ada yang makan, misalkan makan mie ayam gitu ya. Ternyata gigit dikirain dikirain misalkan tulang ayam gitu. Ternyata kaki kecoa. Itu berarti bagian tubuh serangga yang tidak harus ada di situ masuk, berarti itu sudah mencemari secara fisik. Fisik itu berarti barangnya itu ada gitu ya, secara fisik ada. Kerikil pasir seringnya. Terus ada plastik dan rambut. Mas, pesannya mie goreng gitu ya. Begitu datang mie goreng plus rambut gitu ya. Jadi ada rambutnya. Mas, saya pesannya mie goreng aja nggak pakai rambut katanya. Jadi suka ada protes. Karena jujur saja kalau udah pas lagi kita kunyah ini apa, kita tarik rambut tuh rasanya mau muntah ya, jijik gitu ya. Jadi ini adalah cemaran fisik. Berbahaya karena dapat melukai atau menutup jalan nafas. Ya. Jadi misalkan keselak gitu ya, misalkan plastik pembungkus dipotong, potongannya masuk ke dalam masakan kita, dikonsumsi, nyangkut. Atau tadi pecahan kaca. Ya. Ini dari mana Pak kok bisa ada pecahan kaca? Macam-macam. Apakah mungkin dari pada saat barangnya masuk dari supplier, atau pada saat kita ngolah, pada saat proses ternyata ada barang atau gelas pecah, pecahannya tidak sadar masuk ke makanan, bisa jadi. Ya. Nah, ini contoh, saya dapat foto ini beberapa saat yang lalu. Ini berita, saya ambil dari potongan berita. Ya, nasi, kangkung, ternyata ada ular kecil di sini. Ya, tidak ketahuan karena warnanya hampir sama. Goreng nggak tahu. Ini saya baca baca beritanya tidak diketahui ini ular masuk dari mana, tapi yang jelas ularnya ikut termasak. Ya. Ini rambut tuh, ada rambut. Ya. Cemaran fisik. Oke, ini cemaran biologis atau kuman ya. Jadi banyak sumber-sumber yang menyebabkan pencemaran terhadap suatu pangan. Contohnya dari air yang tercemar. Jadi airnya sendiri sudah tidak layak konsumsi atau tidak layak pakai, digunakan untuk memasak atau digunakan untuk mencuci bahan-bahan mentah. Ya. Air ini umumnya menjadi sumber pencemaran jika digunakan untuk bahan-bahan makanan yang mungkin setengah matang atau bahkan mentah. Oleh sebab itu, teman-teman yang restonya menyiapkan bahan setengah matang atau bahkan mentah seperti salad, ini hati-hati pada saat mencuci seladanya, bahan-bahan sayurannya ya. Karena jika seladanya bagus, tapi airnya nggak bagus, otomatis tercemar itu selada dan dikonsumsi secara mentah oleh konsumen. Debu, misalkan kondisi dapur tidak terawat, tidak terjaga, banyak debu di lubang ventilasi, kena angin, terus pakai kipas angin lagi di dapur ya, kipas anginnya nggak pernah bersihin. Ingat, di dapur tidak disarankan menggunakan kipas angin, tetapi disarankan menggunakan exhaust fan untuk membuang hawa panas di dapur. Terus ada serangga, lalat kecoa, ya. Lalat kakinya berapa? Ada 6 Pak. Terus kalau hinggap di kotoran, hinggap lagi ke gorengan, stempelnya ada 6. Bolak-baliknya 10 kali, stempelnya 60. Dia bawa teman 10 kaliin 10 kali. Berapa stempelnya? Begitu diangkat taruh di bawah mikroskop,
isinya kotoran semua, ya. Tikus sama, tikus juga, ya, tikus binatang yang kotor, membawa banyak kuman, tersentuh atau mencemari makanan yang akan kita olah atau yang sudah kita olah, tentunya kumannya pindah. Hewan peliharaan, makanya jika saya melakukan survei terhadap suatu restoran, nggak boleh ada binatang, misalkan ada kucing gitu ya. Kucing itu nggak boleh ada di area restoran. Kenapa? Itu tadi, takutnya dari luar dia bawa debu, bawa kuman, mencemari makanan yang kita olah. Peralatan yang kotor, "Loh kok kotor Pak? Kan dicuci dulu." Betul, mencucinya tidak bersih, ya. Dicuci pakai sabun Pak? Iya, digosok-gosok-gosok, tidak rata gosoknya. Atau peralatannya, berukir, udah belajar belum ya yang peralatannya? Pencucian, nah itu kan ada tuh tidak boleh berukir, karena disitulah menumpuk kotoran dan kuman, sehingga pada saat digunakan akan mencemari makanan yang diolah. Tangan kita yang kotor dari kamar mandi atau dari pegang sesuatu, makanya setelah pegang daging-daging, bahan-bahan daging, harus cuci tangan, baru pegang sayur-sayuran, atau pegang ayam, atau mau pegang ikan, itu harus cuci tangan. Dikhawatirkan pertama memang nggak mungkin ya, nanti takutnya si ayam rasa aroma ikan gitu kan ya, rasa aroma amis tuh enggak. Tapi dikhawatirkan juga, sisa memegang bahan makanan yang lain, kemegang yang lainnya lagi itu takutnya, mencemari makanan yang dipegang kemudian, ya. Penjajah makanan, jadi betul ini untuk makanan yang dijajakan di luar, kaki lima segala macam gitu ya. Terus pangan mentahnya mungkin tadi, contoh misalkan, sayur-sayuran di beberapa daerah, termasuk di daerah asal saya di Kalimantan Barat sana, sayur-sayuran sawi gitu itu kan biasanya di kebun itu pupuk alaminya adalah menggunakan kotoran hewan, biasanya kotoran babi. Makanya di sana banyak kasus ditemukan, kasus cacing pita itu ditemukan di telur cacing pita ditemukan di sayur-sayuran. Nah itu bisa jadi proses pencucian sendiri tidak bersih. Tapi saya rasa di Jakarta tidak seperti itu ya, sumber-sumber supplier bahan-bahan mentahnya juga sudah terawasi dengan baik. Oke, nih tanah, feses itu kotoran manusia ya, dan air kotor mengandung mikroba, mengandung kuman. Umumnya feses dan air kotor biasa mengandung E. coli. Kalau suatu makanan kita periksakan, E. coli-nya positif, ini saya nggak tahu, koreksi kalau saya salah, tapi sepanjang saya baca literatur sampai saat ini, yang saya baca itu adalah, bakteri E. coli itu hanya berada pada usus manusia. Katanya di usus hewan nggak ada. Jadi kalau kita simpulkan, jika suatu makanan diperiksa secara mikrobiologis mengandung E. coli, sama dengan makanan tersebut tercemar oleh kotoran manusia. Loh kok bisa Pak? Kotoran manusia di mana? Masaknya di mana? Betul. Melalui apa? Melalui air tadi bisa. Ya, mungkin airnya. Karena pernah kasus kejadian tahun berapa ya? Saya baru diangkat pegawai, saya itu baru masuk kerja tahun 98 ya. 97 98 dulu itu. Itu ada kasus di Jakarta Barat, satu karyawan konveksi semuanya tepar, muntaber semua, berak-berak semua, diare semua. Habis makan di suatu warteg gitu ya. Usut punya usut, diperiksa sampel makanannya E. coli-nya tinggi. Bingung, ditanya pakai apa Pak? Pakai air pump gitu. Begitu dilacak air pumpnya kok mikrobanya tinggi. Pembanding kita diperiksa sama dinas kesehatan sebelum jaringan perpipaan yang sebelum mencapai ke si warteg, airnya bagus. Ternyata pipa pump tadi, perpipaan tadi melewati suatu kali. Di kali itulah terjadi korosif, dulu kan masih pakai besi ya, pipanya pipa besi, pipanya korosif, air sungai masuk ke situ. Itulah yang dibuka kerannya dan ikut masuk ke si warteg. Ya, jadi dari air bisa, atau dari lalat, atau dari kecoa. Lalat hingga ada di sekitar situ ada yang jorok, kotoran tidak tertutup dengan baik, tidak disiram dengan bersih ya, lalatnya hinggap pindah ke makanan bisa. Pada tubuh manusia, termasuk kulit, rambut, telinga, mulut, hidung dan telinga itu ada kumannya. Makanya dilarang pada saat personal hygiene dilarang untuk ngorek-ngorek kuping, ngupil atau menggaruk-garuk.
Ya, pastikan kondisi tubuh bersih pada saat bekerja, gunakan APD lengkap, alat pelindung diri yang lengkap, baik topi, masker, apron, dan penutup kepala ya, sarung tangan, glove. Mikroba dapat berpindah ketika orang bersin atau menyentuh sesuatu, makanya setiap bersin diminta tutup mulut, pakai masker. Setelah setiap menyentuh sesuatu, apalagi dari toilet, itu harus cuci tangan pakai sabun yang bersih. Ini beberapa sumbernya, ya, ada di tubuh kita, ada di rambut kita, telinga, hidung, mulut, ya, ada di usus, ya, usus tadi E. coli yang keluar melalui saluran pembuangan. Jika tidak bersih mencuci tangan, risiko memindahkan kuman ke bahan makanan yang kita olah sangat tinggi. Ini bahaya mikrobiologisnya, ada virus, ada bakteri, ada parasit. Virus sama bakteri beda ya. Kalau virus itu jenisnya hepatitis A, hepatitis E, sama norovirus dan rotavirus. Hepatitis ini hepatitis yang sering kita temukan kasusnya, bukan sering ya, pernah terjadi yang beberapa saat yang lalu di kampus di Bogor, ingat nggak? Mahasiswa yang makan itu pada sakit hepatitis semua, itu karena virus. Terus ada bakteri patogen, ada patogen dan non patogen. Jadi bakteri itu ada dikatakan patogen jika dia merugikan atau berbahaya bagi kesehatan. Kalau dia non patogen ada. Contohnya apa? Contoh non patogen. Ada bakteri-bakteri E. coli yang ada di dalam minuman fermentasi. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Nah, itu kan sebenarnya isinya kuman itu. Tapi untuk membantu melancarkan pencernaan di usus ya. Terus ada parasit. Parasit ini biasanya cacing, ya, cacing gelang, cacing kremi, umumnya di anak-anak sama cacing pita. Cacing pita biasa di daging babi ya. Terus ini, nah, teman-teman yang perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak, jika belanja ke suatu supermarket atau ke pasar, pastikan makanan kaleng yang dibeli tidak gembung, karena jika gembung telah terjadi reaksi atau mengandung Clostridium botulinum. Bakteri ini sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga dapat menimbulkan kematian. Biasanya makan kaleng, bahkan susu bayi, hati-hati ya. Jadi dia itu akan bergejala beberapa jam atau beberapa hari setelah kita konsumsi. Gejalanya biasanya terjadi vertigo, kelingan gitu ya, burem, lemas, sulit bicara, sulit nelan karena saraf kita tuh diserang. Sampai saraf pernapasan pun bisa diserang. Jika sampai saraf pernapasan, efeknya dapat menimbulkan kematian. Ini pembawanya makanan kaleng, pangan kaleng, kornet, sarden, jamur kaleng, bahkan susu ya untuk anak-anak, untuk bayi. Terus dari sayuran juga ada, contohnya dari tanaman akar, salad kentang sudah dimasak, disimpan beberapa hari pada suhu kamar dengan anaerobik. Jadi jika nyimpan salad, hati-hati salad kentang. Disimpan beberapa hari pada suhu kamar dengan anaerobik. Anaerobik itu suhu kedap. Suasana kedap. Anaerobik itu bakteri yang tidak butuh oksigen untuk berkembang biak. Jadi kita pikir dia nggak ada oksigen, berarti nggak bisa berkembang, salah. Dia adalah jenis kuman yang anaerobik, dia tidak butuh oksigen. Tidak ada oksigen, dia masih berkembang biak dengan optimal. Jadi tipsnya jangan membeli pangan dalam kaleng dalam keadaan gembung, ya, saya sebutkan tadi. Untuk menghindari biaya mikrobiologis, caranya adalah pilih pangan olahan yang benar-benar baik. Pastikan masa expirednya, kondisi kaleng tadi, ya, tidak gembung, expirednya masih berlaku, masih lama. Jangan deket-deket, biasa deket-deket dijualnya murah. Ya, diskon gitu. Padahal mungkin tinggal berapa minggu lagi, ya jangan. Karena bagaimanapun kita harus antisipasi. Mungkin di waktunya masih tinggal sebulan, tetapi kita berpikir produk sudah lama di dalam ya, walaupun tinggal sebulan, kita cari aman aja ya, pilih produk dengan masa keluarsa yang masih lama. Terus masak dengan baik, setidaknya di atas 70 derajat, ya. Kalau yang bisa dimasak dengan mendidih ya, syukur-syukur bisa mencapai minimal 100. Setelah matang langsung dikonsumsi. Makanya dalam formulir pemeriksaan atau survei itu tersebutlah makanan yang disajikan
dalam kondisi minimal 70 derajat. Kenapa? Itu menjamin bahwa makanan itu masih aman untuk dikonsumsi. Jika dia ke bawah, dikhawatirkan, ingat danger zone-nya antara 5 sampai 60 atau 65 atau 68 itu ya. Itu macam literaturnya bermacam-macam, tapi umumnya ya antara 5 sampai 60-an segitu. Jika dia masuk di zona itu, dikhawatirkan jika ada kuman dia akan berkembang biak dengan optimal. Jika dikonsumsi, tentunya punya risiko untuk mengganggu kesehatan. Terus jika makanan yang setelah matang dan tidak langsung dikonsumsi, usahakan itu kurang dari 10 derajat ya, dimasuk kategori chiller ini ya, atau di atas 60, itu tadi 60 derajat 70 derajat ya, disimpan. Untuk yang beku dingin ya didinginkan, untuk yang panas ya biasa ada lemari panas itu kan ya. Terus pemanasan kembali harus seksama, pastikan juga bahan makanannya bisa dipanaskan, karena ada beberapa sayur kan nggak boleh dipanasin lagi tuh. Terus hindari kontaminasi silang. Kontaminasi ini maksudnya pencemaran silang, baik dari penempatannya, cara penanganannya pada saat disimpan atau memindahkan, atau pada saat memanaskan. Hati-hati, pastikan tempatnya juga bersih, alatnya juga bersih, tidak di tempat yang terbuka karena kontaminasi debu segala macam. Terus harus cuci tangan berulang-ulang. Setiap megang ini cuci tangan dulu baru pegang yang lainnya. Terus jaga perlengkapan dan peralatan dapur selalu bersih. Pastikan pada saat mengolah semuanya harus dalam keadaan bersih. Ya, peralatan dapur, wah ini baru sekali pakai, nanti aja cucinya, jangan. Ya, karena setiap setelah dipakai bersentuhan dengan bahan makanan, tentunya resiko untuk kuman ada itu sangat tinggi. Terus lindungi pangan dari cemaran hewan, itu tadi, baik itu piaraan ataupun hewan-hewan pengganggu. Terus gunakan selalu air bersih. Air bersihnya syukur-syukur dengan air bersih telah mengandung antiseptik atau desinfektan. Bukan dari saya ya, suara gemanya ya. Oke, cemaran kimia. Jadi suatu pangan itu mungkin mengandung bahan kimia karena mungkin memang dari proses bukan pengolahannya, misalkan dari pestisida. Jadi pestisida itu mungkin dari pembasmi hama untuk misalkan hama-hama di kebunnya atau di pertaniannya. Terus bahan pembersih misalkan bahan pencuci segala macam ya, makanya hati-hati jangan letakkan bahan-bahan pencuci pembersih itu di dekat dengan bahan makanan yang akan diolah. Dilarang keras menyimpan bersamaan antara bahan makanan dan bahan pembersih atau bahan-bahan lainnya yang bukan makanan. Cat, minyak pelumas, logam berat ini mungkin dari alami ya, biasanya dari air juga bisa ya, karena air biasanya air-air di wilayah-wilayah yang memiliki pertambangan biasanya airnya sudah tercemar dengan logam berat karena dari limbah. Racun alami misalkan jengkol ya, terus bahan tambahan pangan nih, BTP bahan tambahan pangan ya, bukan Basuki Cahayapurnama ya. Bahan tambahan pangan melebihi batas yang diizinkan, bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan, pengawet, pewarna, cemaran dari bahan kemasan pangan. Ini migrasi itu misalkan kemasannya tidak memenuhi syarat. Jadi begitu kena suhu panas, dia berinteraksi mengeluarkan racun, masuk mengeluarkan pencemar kimia, bisa racun juga, bercampur dengan makanan yang disimpan di dalamnya itu. Ya, seperti apa? Misalkan styrofoam, ya. Nanti kita lihat ya. Oke, ini sumber bahan kimia, ada yang alami. HCN dalam singkong, HCN itu cyanida, yang warnanya biru. Jika kita potong singkong, kita cuci di air, kita taruh di bak, di ember, di sekitaran si potongan singkong ada warna biru itu. Nah, itu sebenarnya asam cyanida. Ya, itu bisa membunuh manusia ya, kasusnya kopi cyanida kan juga dari sini, tapi itu cyanida sudah dalam bentuk kemasan, bukan dari singkong. Efeknya mual, muntah, pusing, tidak bisa nafas ya, jelas ini merusak menyerang saraf pernapasan. Percepatan denyut jantung, jika tidak bisa nafas tentunya jantung akan sangat keras memompa sehingga percepatan denyut jantung terjadi. Cirinya singkong berwarna biru, seperti tadi saya bilang, jika taruh di air itu warna biru, bahkan ke warna ungu-unguan.
sampai warna hitam pada bagian singkong yang teriris. Begitu kita potong, ada biru, ungu atau hitam pada saat bagian yang terpotong itu berarti cyanidanya ada. Bisa digunakan, bisa dikonsumsi, tetapi harus dibersihkan dengan dengan benar, ya. Jadi direndam, dibersihkan dengan air mengalir, direndam dulu, terus dibilas lagi. Kenapa? Karena cyanida ini larut dalam air. Begitu dia kena air, dia akan keluar semua, larut. Berapa kali dibilas, baru bisa kita konsumsi. Ya. Harus diingat juga bahwa toksin itu racun. Racun itu penyebab penyakit, itu ada beberapa itu yang memang tidak akan hilang melalui proses pemasakan. Dia akan selalu ada. Ya, contohnya apa? Kasusnya kayak ikan buntal itu ya. Mau dimasak gimana pun, jika salah penanganan pada saat memproses si ikan buntalnya tetap akan ada, nggak akan bisa hilang. Dimasak sampai mendidih mau berapapun tetap masih ada. Terus asam jengkol, nih asam jengkolat. Ini bikin kembung, bikin kolik, bikin kejang. Asam jengkolat dapat untuk kristal. Jadi dia karena membentuk kristal itulah di saluran kemih akhirnya kita tidak bisa buang air kecil, sakit. Jadi sebenarnya itu tertutup oleh si kristal tadi. Ya. Oke, ini ikan buntal saya bilang tadi, ya. Jadi pada saat membelahnya tidak hati-hati, tidak benar, kepotong, keiris hati atau kena telurnya atau saluran cernanya itu otomatis seluruh dagingnya tercemar sama si racunnya. Ya, ini sangat bahaya. Tapi saya aneh orang Jepang suka sekali ada menu ikan buntalnya gitu ya di Jepang, tapi di Indonesia nggak ada. Ini mungkin sudah sangat chefnya sudah sangat mahir ya sehingga bisa mengolah ikan buntal. Tapi menurut saya jangan dicoba-coba deh. Lagi yang bahaya dicoba-coba nanti taruhannya nyawa. Logam berat, merkuri, timbal, kadmium, arsen, tembaga, seng, dan timah. Seng bukan berarti sengnya sama timahnya masuk bulat-bulat, enggak ya, tapi ini adalah kandungan-kandungan dalam dosis yang memang bukan berbentuk fisik, tetapi memang dalam bentuk logam apa ya bahasanya ya, tidak berbentuk fisik lah, misalkan dalam air gitu loh ya. Jadi kan bukan batangan seng atau batangan apa, tidak, ini memang ada zat di dalam zat-zat mineral tanah, mineral di atas di bumi ini. Di bumi ini memang mengandung bahan-bahan kimia tersebut di atas. Kalau merkuri itu terkenal dengan, sudah belajar itu ya, pencemaran kebersihan lingkungan ya. Merkuri terkenal dengan kasus Teluk Minamatanya ya, akibat dari limbah buangan pabrik yang dibuang ke Teluk Minamata. Teluk Minamata, masyarakatnya sebagai nelayan, mata pencariannya ikannya dikonsumsi oleh masyarakat, akhirnya 15 tahun, 10 tahun kemudian terjadi cacat fisik dan cacat mental pada bayi-bayi yang dilahirkan. Ya. Dari alat masak pengemas yang mengandung logam berbahaya dan mengalami pengisian permukaan. Contohnya adalah, ini mohon maaf, saya rasa sih sekarang udah nggak ada ya. Dulu saya waktu kecil itu ingat banget saya, nenek saya itu, orang dulu kan suka pakai bahan sendok tembaga gitu ya. Nah itu, terus kalau saya temukan sekarang itu pernah saya temukan masih, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi ya, di salah satu restoran Thailand. Karena biasanya Thailand tuh budayanya menggunakan tembaga sendok-sendoknya. Begitu kita cuci, dia akan bereaksi terhadap deterjen atau sabun pencuci yang digunakan. Di pinggiran itu suka warna biru gitu loh. Saya ingat banget tuh nenek saya kalau cuci piring, di pinggiran itu suka ada warna biru. Ternyata itu racun, itu logam berat ya. Jadi kalau bisa gunakan bahan-bahan sekarang yang stainless. Kalau jika memang restorannya punya ciri khas, ya carilah bahan-bahan peralatan tadi yang berbentuknya sesuai dengan ciri khas atau budaya si restoran, tetapi tidak bahan logam yang berbahaya, tetap bahannya stainless. Dari pewarna tekstil, siapa yang suka tadi pagi sarapannya atau suka nih bentar lagi bulan puasa nih, insya Allah minggu depan masuk bulan puasa. Kalau buka puasa suka pakai pacar Cina tuh. Nah kami kan di kesehatan juga setiap bulan puasa Ramadan itu selalu melaksanakan pemeriksaan takjil ya. Saya nggak bilang semua ya, saya bilang dari beberapa takjil yang kami periksa beberapa tahun ke belakang, tapi alhamdulillah sih sudah berkurang, tapi masih ada.
Pewarna yang digunakan di pacar Cina itu ternyata pewarna tekstil, atau dengan kata lain adalah Wantek. Warna yang mana, Pak? Warna yang merah. Merah atau rhodamine B-nya itu ternyata merahnya itu adalah rhodamine B. Rhodamine B itu adalah pewarna tekstil. Kalau bisa kita bilang bahasa biasanya adalah itu adalah Wantek. Atau nih cewek-cewek nih yang suka makan kerupuk mie yang bulat itu ya, suka dikasih saus sambal kacang gitu ya. Nah, itu beberapa kali kami temukan itu pewarnanya adalah pewarna methanol yellow, pewarna kuning. Jadi warnanya pakai warna Wantek. Kok dipakai sih, Pak? Murah meriah. Ya. Terus dari udara yang tercemar oleh gas atau debu knalpot kendaraan bermotor, logam berat. Saya pernah baca literatur kenapa saat ini di kota-kota besar banyak anak-anak yang terlahir dengan cacat bawaan apa tuh namanya? Aduh kok saya susah sekali nyebutnya. Autis. Ternyata penyebabnya itu dua yang saya simpulkan. Dua. Pertama adalah memang dari makanan. Si orang tua mungkin dari kuliah, dari sekolah sampai akhirnya menikah, dulu senang sekali makan makanan fast food. Mohon maaf ya, fast food. Kalau orang bulenya sendiri bilang fast food itu junk food, makanan sampah. Kenapa? Hanya bikin kenyang tapi nggak ada manfaat dari mineral atau vitamin di dalamnya. Nah, kedua, terpaparnya di kota besar itu kan banyak sekali pencemaran udara ya oleh knalpot kendaraan bermotor itu. Jadi ternyata itu akan bahasa gampangnya merubah genetik anak yang dilahirkan. Jadi, ternyata itulah dua penyebab besar terjadinya anak menjadi autis di kota-kota besar. Itu saya baca literaturnya. Ya, berarti mungkin sudah diteliti sama si penulis. Penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan. Contohnya, biasanya di jalan anak-anak sekolah. Seperti ini nih, kerupuk nih. Ini pasti methanol yellow nih. Ya, atau hijaunya ini. Ya, jadi pewarna Wantek yang digunakan. Ya, biasanya pemanis pakai biang gula ya namanya ya. Biang gula atau asam benzoat pengawet yang berlebihan. Saya pernah mengalami dimintain pendapat dan pengujian suatu produk saus di Jakarta Pusat oleh Polda Metro Jaya. Waktu itu ada laporan, katanya sih ada laporan, jadi saya diminta untuk membantu. Saya periksakan satu pabrik saus, ternyata asam benzoatnya 6 kali lipat di atas yang diperbolehkan. Makanya saus disimpan nggak pernah rusak-rusak. Ya. Jadi hati-hati yang suka makan bakso pakai saus. Bawa sambal dari rumah aja ya, lebih aman. Penyalahgunaan bahan berbahaya sering digunakan dalam pangan tuh biasanya formalin biar awet, boraks itu biar kenyal, dan rhodamine B dan methanol yellow itu biar warnanya merah sama warna kuning. Ya, ini biasa digunakan. Boraks misalkan buat pengenyal, yang tadi pagi sarapannya lontong siapa? Dimakan di lontongnya. Lontong itu kan dari beras ya, dari nasi. Harusnya begitu kita pencet itu harusnya pecah. Jika dipencetnya membal kayak karet gitu ya, itu dicurigai, saya nggak bilang pasti ya, dicurigai menggunakan boraks. Tapi jangan tanya sama si mak yang jualan, mak pakai boraks ya gitu. Ini kok kenyal gitu ya, kata pojok ini kenyal, takutnya pakai boraks. Nanti tempeleng sama si mak, kurang ajar rotong katanya kan. Loh mak pakai apa nih kok begini? Mak nggak pakai boraks gitu ya. Terus mak pakai apa? Mak pakai air ki, sama itu mak gitu ya. Pakai air ki, pakai apa namanya? Apa bahasanya saya lupa itu. Air ki, adalah beberapa ya. Nanti mudah-mudahan ada di sini. Saya lupa jadinya menyebutnya apa. Ya, jadi kenyal biasanya. Bakso jatuh, plung, mantul kayak karet. Dicurigain itu menggunakan boraks. Ini formalin. Dilarang digunakan dalam pangan. Biasa digunakannya disalahgunakan di bakso, tahu ya, harusnya tahu tuh kita pencet itu dia akan hancur. Biasa dia malah apa? Putih warnanya tuh. Nah, itu ya. Terus ada ikan. Nah, Pak, sekarang udah nggak pakai formalin, Pak. Orang sekarang kan pakai es batu balok. Betul. Tapi jangan salah. Saya pernah melakukan pemeriksaan suatu restoran Jepang. Dia tuh mengajukan lek sehat. Kebetulan minta tolong sama saya untuk pengambilan sampel. Saya lakukan pengambilan sampel. 4 kali ikan salmonnya mengandung formalin. Saya bingung. Salmon bukan ikan murah loh. Begitu saya pelajari, ternyata begini. Saya sampai ketemu sama si supplier.
kan supplier tuh biasanya satu supplier, tapi supplier ini mensubkan lagi ke orang-orang lain, supplier lagi. Ternyata ada beberapa itu, ada yang memang sumbernya itu mengandung formalin. Dari mana dapatnya? Es batunya, betul, es batu balok. Ya, ternyata es batu baloknya dibuat dengan air yang dicampurkan formalin. Tujuannya apa? Es batunya cair, formalinnya kena ke ikan. Awet kan? Karena kan ikan salmon dan ikan laut dalam, itu nggak ada nelayan pergi pagi pulang sore kan? Pasti itu perginya berhari-hari, mungkin berminggu-minggu baru pulang. Jadi agar awet seperti itu caranya. Bawanya es batu, cuma air es batunya dikasih formalin. Es batunya cair, ya formalin yang main, gitu kan? Ya. Sebenarnya itu digunakan formalin ini untuk kayu, untuk tekstil, untuk bikin lem, terus untuk anti busa, untuk plastik, untuk cat, kertas, karpet, pengawet mayat, bayangin. Dan organ tubuh. Jadi cewek-cewek yang pengen awet, silahkan minum formalin, nanti awet, yang cantik awet gitu ya. Maksudnya ususnya awet di dalam. Ciri-ciri pangan berformalin nih. Ada mie basah. Kalau mie itu tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar. Suhu kamar itu kan antara 25 27 ya. Ditaruh aja di atas di situ, dibiarin aja. Itu nggak rusak. Berarti dicurigai mengandung formalin. Tapi yang jelas dia itu akan berbau menyengat dan tidak dihinggapin lalat. Jadi kalau ke pasar beli ayam, beli ikan yang tidak dihinggapin lalat jangan dibeli. Belinya dihinggapin lalat. Lah Pak, jorok atau Pak itu ada lalatnya gitu kan. Ya, itu kan nanti dimasak, dicuci bersih ya. Karena jika tidak dihinggapin lalat, berarti dia dicurigai mengandung bahan pengawet. Ya, lalat aja. Jadi itu indikator parameter paling alami yang bisa kita lihat di lapangan. Ya, lalat aja nggak mau. Kasih sama kucing tuh, dipotongin tuh ikan, kasih kucing aja nolak. Ya, karena kucing tuh punya indera yang membedakan ini alami apa tidak. Ya, binatang tuh punya kelebihannya di situ. Ya, terus tidak lengket kalau mie dan mengkilap. Nah, mohon maaf nih, saya siapa yang suka makan mie soto mie Bogor tuh. Kalau saya sih udah alhamdulillah jarang, saya nggak suka ya makan mie kuning, takut saya. Saya nggak bilang semua ya, tetapi saya sering kali temukan dan kita periksa mie yang mengkilap tuh lah, mie kuning soto mie Bogor yang mengkilap, yang kayak dikasih pomade gitu ya, dikasih minyak rambut. Nah itu biasanya positif biasanya. Jadi pinter-pinter lah kalau mau makan ya, dipilih-pilih, dilihat-lihat, tapi jangan dicium-cium nanti abangnya marah. Tahu juga tidak rusak, ditaruh di suhu kamar dan bisa lebih dari 15 hari pada suhu lemari es 10 derajat. Di chiller itu bisa sampai 10 hari nggak rusak. Curiga itu ya, karena tahu itu baunya khas, bau kedelai gitu ya, dan dia tidak akan bisa lama ditaruh di normal tuh nggak akan bisa lebih dari 3 hari. Ya, sama baunya menyengat. Bakso juga sama ya, tidak rusak 5 hari. Dia kenyal, mengkilap juga ya, karena formalin itu ada pasti menimbulkan rasa warna-warna yang mengkilap. Juga tidak dihinggapi lalat. Oke, ini ikan segar sama semua ya. Kita yang mempersingkat waktu. Pada prinsipnya sama. Ya, pokoknya kalau mau pilihlah yang dihinggapin lalat. Ya, untuk ayam itu teksturnya kencang. Kalau udah kencang berarti dia kan aslinya alaminya daging itu ya tidak kencang gitu ya. Kalau yang dagingnya kencang, kulitnya kencang biasanya cewek-cewek. Kalau ayam yang enggak normal gitu aja itu, pokoknya kalau tiba-tiba dia kencang itu dicurigai dia sudah diawetkan dengan formalin. Ini boraks. Nah, itu tadi saya bilang bleng. Enggak, saya pakai erki kata si emaknya ya. Pakai pijar, pakai bleng itu sama. Ya. Ini biasanya boraks untuk antiseptik dan pembunuh kuman, bayangin tuh. Buat bunuh kuman kita pakai buat makan. Buat ngawetin kayu, buat ngusir kecoa. Kita ngusir kecoa aja diusir pakai boraks. Ya kita makan. Salah gunakan bakso, cilok, lontong. Nah, saya bilang tadi kan lontong ya, biar kenyal gitu ya, otak-otak biar kenyal. Kerupuk, mie basah, pisang molen, lemper, buras nih, macam-macam makanannya. Ini beberapa contohnya. Ya, bilangnya bleng kristal. Nah, ya. Bleng kristal. Kalau yang dijual khusus buat penggunaan pengawetan biasa bilangnya boraks. Tapi jika disalahgunakan nih, ini bleng kristal. Aturan pakai gitu ya, udah ada di sini. Ini beberapa contoh yang disalahgunakan di produk makanannya. Jika dimakan itu dia akan terasa pedar di mulut ya, pedar di lidah. Berasa pedar di lidah jika getir ya, pedar getir gitu ya. Saya pakai bahasa kampung saya kali pedar ya.
getir maksudnya. Teksturnya kenyal karena tadi dia kan memang digunakan untuk membuat produk itu menjadi sedikit lebih kenyal. Itu tadi saya bilang lontong ya. Lontong ditekan namanya nasi, ditekan tentunya harusnya pecah. Kalau nggak ditekan nggak pecah-pecah membal, itu dicurigai. Ya, kerupuk juga nih. Jadi buat lebih renyah, kerupuk dikasih boraks. Begitu dimakan tuh pasti ada rasa getir di lidah. Pewarna Rhodamin B ini warna merah. Di Wantek Sepuhan ya. Teras ya bahasanya. Saya nggak tahu bahasa daerah ya, biasa bahasa Jawa ya. Nah, digunakan sebagai pewarna tekstil, kertas, cat, dan lain-lain pada umumnya. Ini kegunaan aslinya. Disalahgunakan dalam kerupuk. Ya, kerupuk warna, gulali, terasi juga. Terasi itu kan warnanya ke hitam ke merah. Aslinya ke terasi itu ya. Warna itu sebenarnya abu-abu, karena kan terasi itu dari udang. Ini saya dari kecil nggak suka ngeliat orang bikin terasi ya dekat rumah saya di Kalimantan. Setahu saya seperti itu. Tapi begitu di sini, saya lihat terasi itu warnanya agak kemerah-merahan ya, mungkin dikasih pewarna. Ya, sirup tentunya paling banyak di jajanan anak sekolah. Hati-hati anaknya yang masih sekolah di SD, dilarang keras, bilang kalau mau jajan, jangan jajan di luar, jajan di kantin. Kalau kantinnya juga meragukan, ya bekalin aja lah anaknya sekolah, bawa bekal sendiri. Nah ini warnanya merah terang, mencolok, dan berpendar. Dia tuh akan, gini lah, dia tuh tahu blau cuci pakaian ya, pembiru baju itu ya, biar pemutih ya, bukan pemutih ya, biar bajunya kelihatan agak putih itu kebiru-biruan gitu ya. Nah itu kan jika dicampurkan ke air sebelum direndam itu biasa baju kalau dia tidak homogen itu akan bintik-bintik. Nah ini juga gitu, Rhodamin ini akan terjadi bintik-bintik di produk yang dicampur dengan Rhodamin. Di kerupuk tiba-tiba kita lihat nggak ngerata gitu lah, ada titik aja gitu. Itu berarti pewarnanya pewarna Rhodamin B. Ya, hati-hati diperiksa. Untuk warna kuning namanya methylene yellow. Ya, sama juga di Wantek. Biasanya disalahgunakan di kerupuk. Mie, nah tadi saya bilang mie juga ya, mie kuningnya kuning gimana ya? Kuningnya sangat tajam gitu ya, sangat mencolok, itu hati-hati. Dan panganan jajanan. Ya. Kegunaannya sebenarnya itu pewarna sintetis pada industri tekstil, cat, sama dengan si Rhodamin B, pewarna merah, ini pewarna kuning. Bila dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, akibatnya adalah kanker. Hati-hati ya. Kanker beneran ini, bukan kantong kering. Ciri-ciri pangan dan pewarna non-pangan, jadi tadi pakai metanil atau pakai Rhodamin, ini warnanya mencolok, banyak titik. Nah, tuh karena tidak homogen tadi saya bilang. Jadi ada titik-titik itulah. Misalkan di sini ada titiknya gitu, di kerupuk ini ada titik apa? Kerupuk es ini ada titik-titiknya, nggak rata dia. Nah ini kan pacar Cina nih. Nah jadi ada titik-titiknya gitu lah. Dia nggak homogen, ya. Nah mencegah bahaya kimia, pastikan kemasan makanan produk yang kita beli kemasannya itu harus atau kita gunakan untuk menyimpan produk hasil olahan kita itu harus yang memenuhi syarat ya. Selain pewarna tadi, nah kemasan yang digunakan pun berpengaruh juga. Seperti saya di awal tadi saya sebutkan, jangan gunakan styrofoam atau plastik kresek. Kenapa? Karena mereka adalah produk non-food grade. Styrofoam begitu kena panas akan bereaksi kimianya, racunnya akan keluar, masuk ke ini, contohnya kan bubur nih, akan bercampur ke bubur, ya nggak akan kelihatan karena racun tadi, bahan kimia tadi tidak kasat mata. Nah, plastik kresek juga jangan warna hitam. Ternyata plastik kresek warna hitam itu adalah bersifat karsinogen. Karsinogen itu artinya dia bersifat memicu kanker. Karena bahan kimia yang digunakan untuk mengolah plastik hitam ini ternyata bahan-bahan yang memang sangat berbahaya. Nah, terus pakai plastik apa, Pak? Gunakan plastik tidak berwarna, boleh, ya. Jadi karena kena panas, berpeluang terjadi perpindahan komponen, migrasi. Yang tadi saya bilang migrasi ya. Kemudian kimia dari wadah ke pangan. Jangan gunakan plastik kresek untuk mewadahi bakso atau styrofoam untuk mewadahi sayuran panas atau bubur nasi yang panas gitu, jangan ya. Untuk kalau gitu nggak aman Pak digunakan, bisa tetapi tidak yang panas ya, gunakan untuk mewadahi yang
yang suhunya normal, tapi ingat dilapisi lagi dengan pelapis. Tapi terakhir yang saya dengar juga kertas nasi ya. Kertas nasi pun ternyata mengandung bahan berbahaya juga. Terus pakai apa dong Pak? Semuanya berbahaya. Pakai daun pisang. Kembali ke zaman dulu ya. Zaman saya kecil makannya pakai daun pisang. Jadi kalau bisa jangan digunain lah styrofoam ya. Kalau bisa jangan digunain. Pakai wadah-wadah plastik yang memang sudah terapangan atau food grade. Ada ya. Sudah belajar kan ya? Belakangnya yang kodenya berapa gitu ya. Udah kan? Oke, itu bahan materi pertama dari saya. Untuk sementara saya kembalikan ke Mbak Ica.